subhanallah. Karena bagaimana mungkin subhanallah kita sebagai ciptaan Allah memahami secara utuh zat yang menciptakan kita. Tidak akan mungkin. Allah zat yang maha tiada batas, subhanallah. Sedangkan kita yang dicipta adalah zat yang terbatas, hamba yang terbatas, makhluk yang terbatas. Maka bagaimana mungkin bisa memahami secara sempurna ilmu Allah subhanahu wa ta'ala? Meskipun demikian, subhanallah, para ulama sufi subhanallah menyatakan bahwa ayat ini itu bermaksud liya'budun adalah mencari ilmu. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mencari ilmu Allah, belajar ilmu Allah. Kenapa? Dalam ibadah liya'budun ini atau demikian seterusnya, subhanallah. Masya Allah, masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Kenapa saya membahas seperti itu lebih dahulu? Karena supaya kita memiliki pemahaman bahwa apa yang akan kita kaji, subhanallah, apa yang akan kita pelajari bersama terkait tafsir Al-Quran ini mungkin baru subhanallah kulitnya saja, subhanallah, baru 0,% dari 100%, subhanallah. Masya Allah, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, apa lagi? Subhanallah. Makanya para ulama bijak menyatakan jikalau umurmu engkau dedikasikan untuk ilmu seluruhnya, untuk ibadah seluruhnya, pasti tidak akan habis ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Apalagi kalau kita tidak ada usaha, tidak ada upaya untuk bersungguh-sungguh mencari ilmu Allah. Sedangkan lewat ilmu itu sendiri, insya Allah pintu surga akan dibukakan dengan lebar kepada kita. Oleh karenanya kanjeng Nabi SAW dahulu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Subhanallah, siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan pahamkan ia terkait hal-hal agama. Karena dengan pemahaman yang seperti ini, ia akan tertuntun untuk bisa apa? Untuk bisa beribadah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Liya'budun itu sendiri ataupun liya'rifuni itu sendiri. Mafhum yang di sini. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Langsung kita mengkaji bersama surah Al-Insan ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata'al insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Subhanallah. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang ia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Subhanallah. Pada ayat ini ada ungkapan hal yang mana subhanallah kebanyakan arti hal ini dalam kaidah bahasa Arab artinya apakah merupakan sebuah pertanyaan. Ketika ada sebuah pertanyaan, istilahnya ketika diungkapkan ayat seperti ini membutuhkan sebuah jawaban. Betul tidak? Subhanallah. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang disebut. Subhanallah. Artinya subhanallah, hal di sini adalah pertanyaan subhanallah untuk menjadi pengingat kita bahwa kita itu pada mulanya tiada. Subhanallah. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan lam yakun syai'an madhkura. Ketika itu manusia itu belum merupakan sesuatu yang disebut. Artinya belum ada. Bahkan nama manusia itu sendiri belum ada. Artinya kita ini tadinya tiada, sesuatu yang tiada. Kita menjadi ada karena diadakan oleh Allah, diciptakan oleh Gusti Allah subhanahu wa ta'ala.
Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Hal ata'al insan, subhanallah, bukankah pernah datang kepada manusia? Al-insan di sini ada dua penafsiran. Ada yang menyatakan ini ditujukan kepada Nabi Adam, subhanallah. Ada yang menyatakan ini secara mayoritas adalah manusia pada umumnya. Ketika disebut secara khusus oleh Allah al-insan, ini menunjukkan bahwa kedudukan manusia yang begitu dimuliakan oleh Allah, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Sungguh betul-betul Allah telah memuliakan anak cucu Adam. Siapa itu? Ya manusia itu sendiri. Subhanallah. Segala hal yang ada di muka bumi ini diperuntukkan untuk manusia. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Dari sekian makhluk yang Allah ciptakan, baik yang ada di daratan, di lautan, di udara, subhanallah, semua itu Allah menunjuk satu makhluk yang termulia bernama manusia. Kenapa demikian? Buktinya para kekasih Allah, para rasul, para nabi Allah diutus subhanallah dalam wujud manusia. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka penyebutan al-insan di sini merupakan sebuah kemuliaan bagi manusia itu sendiri. Seakan-akan Gusti Allah menyatakan, loh, kamu ini tadinya nggak ada. Kamu ini tadinya bukan siapa-siapa. Subhanallah. Kamu tiada menjadi ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, manusia diberikan fasilitas yang ada pada ruhnya, badannya, ada mata, ada telinga, ada mulut. Ia tadinya bisu, kemudian Allah menjadikan dia bisa berbicara dengan lisannya. Tadinya tidak mendengar, tuli. Allah jadikan telinga sehingga ia bisa mendengar. Tadinya ia buta, menjadi bisa melihat karena Allah jadikan mata untuknya. Nah ini subhanallah, keagungan yang Allah berikan kepada manusia, al-insan, subhanallah. Ketika ada ungkapan hal ta'ala al-insan, subhanallah, bukankah pernah datang kepada manusia hinum minad dahri, waktu dari masa hin di sini subhanallah, kalau dalam tafsir disebutkan adalah masa yang pendek atau masa yang panjang. Pun demikian ad-dahr, artinya masa juga, tapi masa yang berkepanjangan. Artinya masa yang telah dilewati dan masa yang akan dilewati. Subhanallah. Maka ad-dahr dan insan ini subhanallah, kalau insan bahasanya ini masa yang subhanallah pendeknya lah. Kalau ad-dahr berkepanjangan subhanallah. Hin di sini hinum, ada batasannya. Subhanallah. Contoh